Selamat malam Bapak Ibu. Seperti biasa kita tunggu 1 hingga 2 menit terlebih dahulu sembari menunggu Bapak Ibu yang lain memasuki Zoom meeting pada malam hari ini dan menunggu Bapak Ibu yang lain terkoneksi audionya. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa mendengarkan suara dari kami, Bapak Ibu bisa mengaktifkan join audio di sebelah bawah kiri, bagian bawah kiri. Kemudian Bapak Ibu bisa klik join audio agar suara dari kami dapat terdengar jelas di Bapak Ibu. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu, 1 hingga 2 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Klikyan Pradana SPD GRMM selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan workshop virtual desain CV dan kartu nama dengan Canva. Di mana hari ini merupakan hari kedua, begitu ya Bapak Ibu, di mana ini nantinya akan ada serangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 29 Agustus hingga 2 September. Dengan rincian untuk 3 hari pertama Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting dan nantinya akan dipandu oleh Mr. Klik terkait bagaimana mendesain CV dan kartu nama dengan Canva tentunya. Dan untuk 2 hari berikutnya Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group, begitu Bapak Ibu. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin begitu untuk menggali lebih lanjut mengenai desain CV dan kartu nama dengan Canva. Nah, sesuai dengan moto kami, Bapak Ibu, di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi. Tentunya harapan dari kami, Bapak Ibu, tidak hanya menyimak materi saja, akan tetapi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya, take action, begitu ya Bapak Ibu, agar materi-materi yang telah disampaikan oleh Mr. Klik tidak hanya keluar dari telinga kiri, masuk telinga kanan, kemudian keluar telinga kiri. Tetapi Bapak Ibu benar-benar memiliki karya, begitu ya nantinya. Dan sangat direkomendasikan sekali Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan 2 device, begitu. Bapak Ibu bisa menggunakan laptop atau menggunakan HP. Kemudian untuk laptopnya Bapak Ibu bisa menyimak materi dari Mr. Klik, kemudian menggunakan smartphone-nya untuk mempraktekannya, begitu. Agar lebih mudah dan nantinya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Akan tetapi Bapak Ibu juga bisa nantinya mempraktekkan setelah kelas ini selesai karena nantinya rekaman Zoom ini akan dikirimkan melalui WhatsApp group. Begitu Bapak Ibu. Nah, terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di Guru Inovatif Indonesia ini kami nantinya akan menyiapkan segala bentuk administrasinya secara lengkap dan utuh yang akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Di sini Bapak Ibu fokus menyimak materi dari Mr. Klik tentang bagaimana sebenarnya Canva ini digunakan untuk mendesain CV dan kartu nama. Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk hari pertama Bapak Ibu telah menyimak materi begitu dari Mr. Klik tentang bagaimana cara aplikasi Canva ini, kemudian Canva for Education untuk Bapak Ibu tenaga pendidik, kemudian Bapak Ibu juga telah dikenalkan dasar desain dan Canva dan juga tips membuat desain. Nah, kali ini di pertemuan kedua ini Bapak Ibu akan lebih menyimak materi lagi mengenai bagaimana caranya mendesain kartu nama ini menggunakan Canva. Tentunya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan Canva karena Canva ini merupakan platform yang tentunya powerful banget gitu dan Bapak Ibu bisa
memanfaatkannya. Dalam kesempatan ini, Guru Inovatif Indonesia mendatangkan Mr. Klik. Beliau merupakan Canva expert, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggali lebih lanjut, menggali terkait bagaimana sebenarnya mendesain CV dan kartu nama ini dengan Canva. Dengan Bapak Ibu mendengar pemaparan materi dari Mr. Klik, begitu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, karena di sini juga telah bergabung Mr. Klik. Beliau merupakan Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Beliau juga merupakan Google Certified Trainer dan Canva Expert. Baik, kami silakan kepada Mr. Klik untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mensa. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Ibu tentu hadir di malam hari ini bersama-sama dan terlihat sudah banyak yang bergabung. Saya pengen Bapak Ibu tuliskan semangat di kolom komentar deh ya. Biar kita tulis, biar Bapak Ibu saya tahu, nih Bapak Ibu udah siap semua nih. Tulis yuk, semangat, semangat, semangat untuk hari ini ya. Jadi kita akan bersama-sama melanjutkan. Kemarin pasti banyak sekali pertanyaan ketika Bapak Ibu sudah mencoba menggunakan Canva, dan juga saya sudah melihat karya-karya yang diposting di grup, luar biasa Bapak Ibu. Dan tentunya kita perlu berterima kasih sekali kepada Guru Inovatif Indonesia Bapak Ibu. Jadi Guru Inovatif ini saya berterima kasih kepada Dr. Suardi, kepada Pak Randi, dan juga tentunya dengan tim yang luar biasa Bapak Ibu menghadirkan webinar yang keren selalu ya. Jadi setiap bulannya, dan kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya di hari kedua, kita akan membahas bagaimana memanfaatkan Canva untuk membuat ID card ataupun kartu nama. Dan tentu tidak menutup kemungkinan kita akan bahas beberapa hal-hal yang bisa dimanfaatkan menggunakan Canva selain dua produk tadi ya. Dan Bapak Ibu, wah ini udah banyak banget saya lihat, udah 50-an yang menulis semangat hadir dan yang lain. Mantap Bapak Ibu. Langsung aja ya, saya akan share screen Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas banyak tentunya di pemanfaatan Canva untuk membuat sebuah karya atau membuat sebuah dokumen yang menurut saya ini dokumen yang penting untuk kita miliki, dan akan bangga sekali atau akan cocok sekali merasa ketika ini sudah dicetak dan itu merupakan karya sendiri. Tentu ini akan menjadi rasa bangga Bapak Ibu, membuat sebuah kartu nama, dan kartu nama yang kita buat itu merupakan hasil karya kita. Dan ini pasti keren. Nah, ini salah satu contoh yang saya buat nih Bapak Ibu. Ini di sini bisa nanti Bapak Ibu karyakan ya, bagaimana beberapa beberapa desain-desain nanti yang ada di Canva sebagai inspirasi. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa meskipun sekarang sudah zaman digital yang ketika kita ketemu itu share-nya adalah share nomor WA, share-nya adalah paling sering nomor WA ya, tapi kita bisa juga untuk terlihat lebih profesional, kita bisa berikan sebuah kartu nama, dan itu tentu akan sangat menarik, dan di sana tentu menunjukkan bahwa kita lebih siap dan akan lebih berkesan gitu ya, bahwa kita bisa menampilkan di sana itu media sosial kita. Bahkan ketika Bapak Ibu akan mendesain sebuah ID card, itu juga bisa menggunakan Canva, dan kita nanti akan coba Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini saya akan membahas 4 bagian Bapak Ibu. Yang pertama, kuncinya estetika sebagai kunci desain. Ini sangat penting sekali ketika estetika keindahan menjadi sebuah hasil karya yang kita torehkan nanti menjadi sebuah kartu nama ataupun ID card. Kuncinya di mana? Kita akan lihat. Ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Kesempatan yang luar biasa ketika Bapak Ibu mendapatkan sebagai yang basicnya bukan desainer. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Yang kedua, dasar-dasar desain menggunakan Canva. Tentu saya akan share kembali setelah kemarin itu kita banyak membahas hal yang harus dihindari seperti jarak huruf, jarak baris, dan yang lain. Nah, itu saya akan membahas lagi, memberikan tips-tipsnya. Dan juga membuat ID card dan membuat kartu nama itu adalah tagihan yang perlu kita bahas. Baik, tapi sebelum itu saya mau tahu dulu nih, Bapak Ibu, siapa yang sudah berhasil mendaftar Canva Pro Edukasi? Saya mau tahu nih Bapak Ibu, yang sudah berhasil
mendaftar akun Canva Pro Edukasi dari form yang kemarin. Ibu Siti Lutfiah sudah berhasil. Ada yang belum, sudah, belum. Yang sudah, Bapak Ibu, saya sarankan Bapak Ibu membuat sebuah kelas, ya, dan linknya dibagikan ke rekan-rekan. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Untuk kesempatan kali ini saya juga akan bagikan link untuk bergabung di kelas saya, dan Bapak Ibu yang belum menjadi akun Canva Pro Edukasi, hari ini saya bagikan untuk Bapak Ibu spesial nih ya. Untuk Bapak Ibu saya akan bagikan di kolom komentar. Mau nggak Bapak Ibu? Saya akan bagikan link kelas saya supaya Bapak Ibu semuanya yang belum itu menjadi akun Pro Edukasi. Mau nggak Bapak Ibu? Ya, mau. Mau banget, mau. Yes. Nah, tentu saya akan bagikan ya, Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan di sini, sangat mau. Saya akan bagikan. Klik linknya, Bapak Ibu bergabunglah di tim inovatif. Bergabunglah di tim inovatif. Ini saya akan kunci dulu supaya tidak banyak yang berkeliaran chatnya ya. Oke, saya akan kirim. Nah, linknya sudah ada di kolom komentar. Silahkan diklik linknya, bergabung di inovatif tim, namanya tim inovatif. Nah, lihatnya dari mana gitu ya? Bapak Ibu nanti akan melihat tim inovatif itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Ini saya akan tampilkan. Nah, kalau punya saya di sini ini tim kreatif. Nanti di bagian sebelah kiri, di sebelah kiri itu akan ada tulisan tim inovatif dan di sini pendidikan. Kalau yang masih gratis itu tulisannya gratis. Tapi kalau yang sudah pro pendidikan, dia akan ada tulisan di bawahnya pendidikan. Ingat Bapak Ibu, link ini hanya aktif khusus untuk malam hari ini yang hadir. Spesial kan? Buat yang hadir ya. Wah, ini buat yang hadir. Yuk, saya kasih waktu lagi 5 menit, silahkan klik linknya. Dan saya mau tunggu kabar baiknya Bapak Ibu untuk bergabung di tim kreatif. Dan tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan layanan pro edukasi. Klik linknya yang ada di kolom komentar. Yuk, saya kayak jualan di TikTok aja ya. Yuk, klik. Klik di kolom komentar gitu ya. Saya mau tahu deh Bapak Ibu yang berhasil. Yuk. Wah ini Bapak Ibu yang apa namanya? Yang datang lebih awal, selamat nih Bapak Ibu. Bukan dapat linknya. Udah 200-an. Berhasil, sudah gabung. Mantap, berhasil. Sudah berhasil. Aku wis. TikTok tap. Oh iya, TikTok itu tap ya, bukan klik ya. Tap. Sudah bergabung. Oke, sudah bergabung. Nah, kalau sudah bergabung, kita akan manfaatkan ini secara maksimal. Linknya mana, Pak? Baru bergabung. Aduh, gimana ini telat nih? Linknya mana? Berhasil bergabung. Saya akan bagikan sekali lagi ya, Bapak Ibu. Nah, masih putar-putar. Wah, ini malah putar-putar. Nih, linknya Bapak Ibu. Ini cepet nih. Akan kita scroll ke atas kalau nggak segera bergabung. Oke. Saya anggap semuanya berhasil bergabung. Selamat Bapak Ibu, Anda sudah mendapatkan layanan pro edukasi dari kami tentunya khusus untuk peserta webinar yang mengikuti di Guru Inovatif Indonesia. Oke, itu Bapak Ibu ya, khusus untuk Bapak Ibu sekalian saya berikan. Nah, saya harap Bapak Ibu yang sudah bergabung fokus perhatikan saya akan jelaskan kembali tentang bagian pertama yang tentunya ini menjadi kunci. Pastikan tadi sudah bergabung di Canva Pendidikan sehingga tidak ada lagi aset-aset yang tidak bisa di-download atau tidak bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai. Nah, ini Bapak Ibu, estetika, keindahan.
sebuah desain itu perlu memadukan sebuah warna dan bentuk yang tentunya memberikan kesan. Semakin jernih gambarnya di sana akan memberikan kesan yang lebih indah. Bapak Ibu dapat menggunakan aset-aset yang ada di Canva itu dengan sangat leluasa, dengan resolusi tinggi, dan bisa kita manfaatkan bersama. Nih dari Bruno Munali berkata begitu, seorang desainer adalah perencana dengan rasa estetika. Bapak Ibu dan saya tentunya sebagai pendidik bukan yang basicnya desain. Saya bukan basicnya desain. Saya lulusan fisika, tapi saya menyukai tampilan-tampilan desain. Saya senang sekali melihat banner-banner, baliho-baliho, kemasan-kemasan. Biasanya saya contek nih, saya buat sebuah desain yang warna atau bentuknya mirip. Nah, di sana kita bisa manfaatkan di Canva. Canva itu inspirasinya tidak perlu mencari, Bapak Ibu, tapi di template sudah tersedia. Dan itu sangat membantu sebagai kita yang bukan desainer, itu bisa menggunakan inspirasi itu langsung diedit. Ini merupakan hal yang luar biasa. Bahkan Photoshop, Corel Draw, Illustrator itu tidak ada template. Yang ada template Canva. Namun konsekuensinya Bapak Ibu harus online karena kita membutuhkan sumber-sumber yang tentunya tersedia di aplikasi Canva. Jadi harus online, ya. Kemarin ada yang tanya, bisa nggak ini Canva dijadikan offline? Tidak bisa. Canva itu online karena banyak sumber-sumber yang langsung kita gunakan. Oke. Saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kalau ada seperti ini, gambar seperti ini, Bapak Ibu pilih desain yang mana? Ada 2 kartu nama. Pilih yang sebelah kiri atau pilih yang sebelah kanan. Berikan alasannya. Yang kanan tidak ada suaranya. Yang kanan ganteng. Yang kanan ganteng. Lebih menarik, lebih cerah yang kanan, saya kanan karena unik, kanan lebih jelas, ini macam-macam. Kiri simple, kuning, kanan, yang kanan kuning. Yang kanan dong, cantik dan menarik, kanan dong, right, kanan lebih menarik, kanan kreatif yang dapat, kiri lebih sederhana, kanan lebih rumit, kanan lebih estetik, kanan nabrak-nabrak warna, kanan full color. Ini Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Saya akan jelaskan 2 desain ini, dua-duanya memberikan penekanan kepada kita. Kita bisa melihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan amati satu persatu. Ketika ada gambar seperti ini, tidak hanya penting adalah warnanya yang banyak, tidak hanya penting yang bentuknya itu dikasih banyak, tapi ada beberapa aturan yang memberikan bahwa sebuah desain itu menyampaikan pesan dengan baik dan tentunya rapi. Bapak Ibu perhatikan. Ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk membentuk sebuah estetika. Kita akan lihat kanan dan kiri. Di sebelah kanan, di sebelah kiri yang hijau, ini simple. Desain yang sekarang sedang tren. Warnanya soft. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu perlu ketahui ini ada yang namanya grid system. Grid system ini memberikan bahwa desain itu harus memiliki patokan beberapa yang dijadikan acuan. Coba kita cek untuk yang sebelah kanan. Sistemnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kanan itu teksnya banyak teks yang mengganggu. Ini terlalu tulisan executive manager itu terlalu tergeser. Jadi dia tidak memenuhi grid system yang tepat. Berbeda lagi dengan yang kedua.
gambar WA ataupun gambar websitenya. Yang lebih parah yang kanan, ini adalah melebihi grid system untuk alamatnya. Bagaimana kalau misalnya dicetak di sini? Bagaimana kalau dicetak di sini? Alamatnya ini terlalu mepet ke bawah. Jadi penulisan teksnya saja itu sudah melewati grid system yang ditentukan. Canva itu memberikan pengaturan grid system secara otomatis. Kalau Bapak Ibu edit akan muncul indikator warna, kadang warna merah yang mendekati di siku-siku. Dia supaya memberikan batasan tidak boleh melebihi garis itu untuk kejelasan informasi yang kita sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, pemilihan dan ukuran font. Dalam satu desain, itu alangkah lebih baiknya tidak melebihi 3 jenis font. Untuk yang pertama, ini melebihi font 1 font, 2, 3, 4. Ada 4 font yang bertumpuk-tumpuk. Dan itu perlu diperhatikan. Ada 4 font yang bertumpuk-tumpuk dan kurang rapi. Kalau kita lihat yang kiri, dia menggunakan 2 jenis font saja. Menggunakan 2 jenis font saja. Dan ini sama semua. Dan itu terlihat ketika menggunakan font-font yang dipilih tidak terlalu banyak. Itu akan memberikan kesan elegan. Lanjut lagi, pemilihan warnanya. Pemilihan warna di sini adalah dominan hijau. Mulai dari hijau yang agak muda di sini, hijau yang tua, ada hijau yang agak dia putih diberikan di situ, dan disesuaikan juga warna hijaunya itu dengan baju yang dipakai oleh objeknya. Ini benar-benar dipikirkan ketika membuat sebuah desain pemilihan warnanya. Kalau untuk yang kedua, ada warna putih, ada warna ungu, ada warna merah, yang tabrakan antara warna merah dan juga warna hitam. Ada warna hijau juga, macam-macam. Dan ini ada warna yang ada satu bentuk yang mengganggu. Wah, kelihatannya Bapak Ibu tadi terkesimanya dengan foto yang ganteng nih tadi kalau kita lihat. Yang sebelah kanan ini fotonya ganteng gitu ya. Makanya pilihnya yang kanan sepertinya. Dan satu lagi adalah pemberian ruang point of view. Jadi kalau kita melihat ini point of view-nya ada foto dari masnya, ini foto dari mbaknya, ada point of view. Nah, saya mau mengetahui komentar Bapak Ibu setelah saya jelaskan, ternyata oh begitu ya. Desain tuh macam-macam yang menjadi dasarnya. Boleh deh Bapak Ibu tulis di kolom komentar bagaimana setelah mengetahui ternyata desain tuh harus ada grid sistemnya yang memakai aturan, terus fontnya ternyata tidak boleh lebih dari 3, malah rekomendasinya lebih dari 2. Mana nih Bapak Ibu yang baru tahu nih, boleh ditulis. Ternyata harus memiliki kriteria ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu tentu perlu sekali memang kita saling share dan ya punya selera, pria punya selera. Kalau warnanya selera, betul. Warnanya itu selera, tapi perlu kita memberikan warna yang tidak begitu banyak. Kalau misalnya kita ubah ini menjadi lebih menarik kuningnya, kemungkinan frame dari objek di sini itu lebih baik warna kuning. Dan bulet-buletannya kita ubah menjadi warna putih saja. Jadi ada 3 warna dominan, hitam, kuning, dan juga putih. Ternyata desain harus berpikir juga ya. Nah, mantap ya. Itu tuh menuliskan simple. Wah, ini bagus nih kata-katanya nih. Simple mewujudkan simple personalnya, high value-nya. Mantap, mantap, mantap. Mempunyai dasar yang benar, ternyata harus perhatikan kriteria, suka karakter elegan nih, macam-macam. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya, ketika memilih memilih template, itu ternyata juga kita perhatikan grid sistemnya, perlu enggak pemilihan fontnya, kebanyakan enggak, terlalu rapat enggak. Nah, itu perlu kita perlu kita istilahnya rasakan lah. Semakin lama semakin
di sini senang gitu loh kalau kita lihat contoh-contoh, oh ini ada penawaran yang menarik. Pak Kli jadi guru di Flores aja, wah bolehlah jalan-jalan di Flores ya. Nah, oke deh Bapak Ibu ya. Nah, desain butuh rasa. Ini menarik nih. Kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan lagi ya. Beberapa tentu kita perlu sekali untuk mencermatinya lebih dalam pelan-pelan. Ini persepsinya kita benarkan dulu. Nah, persepsinya sudah sama, bagaimana memilih template-nya kita akan lakukan bersama-sama nanti mendesainnya. Nah, oke. Kita cek untuk selanjutnya. Waduh, ini masih ada nih annotation-nya. Saya hapus dulu. Nah, pertanyaannya bagaimana desain itu dibuat? Nah, ini masih ada lagi beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi secara dasarnya tadi grid system, font, warna. Yang perlu kita perhatikan, seperti yang kemarin ya Bapak Ibu ya, kanvasnya harus oke. Template-nya harus yang sesuai. Terus pemilihan warnanya, ini saya mengingat dari hal dasar yang membuat desain di kemarin yang satu. Desain yang satu di sana. Nah, di sini kombinasi font, saya kasih tipsnya. Font itu jangan terlalu kecil. Font itu harus yang antara background dan juga teksnya itu harus kontras. Sehingga di sana Bapak Ibu akan bisa menyampaikan, intinya bisa menyampaikan pesannya. Kalau kita lihat ini putih, saya fontnya hitam supaya terlihat, terhighlight gitu ya. Dan juga perpaduan fontnya. Nah, tadi batasan fontnya berapa Bapak Ibu? Tidak boleh lebih dari 3 dalam satu desain. Kalau 3 itu membuat perasaan membingungkan seperti itu. Oke, ini ketika Bapak Ibu bisa cek, jangan terlalu gunakan banyak font, nanti akan bertabrakan dan membingungkan yang baca. Pengennya itu adalah dekorasinya banyak, supaya terlihat keren banyak-banyak, tapi malah membuat pesannya tidak tersampaikan, itu juga kurang bagus. Kalau Bapak Ibu lihat yang sebelah kanan, di sini 2 font ini terlihat bagus bersamaan. Sekarang tren desain saya akan berikan rahasia nih Bapak Ibu. Tren desain untuk sekarang itu simple, mainnya adalah tebal tipis. Mainnya adalah tebal tipis. Kalau Bapak Ibu perhatikan desain-desain itu menggunakan desain tebal tipis. Kalau tebal-tebal, jadinya adalah 2 font ini saling bertubrukan. Ya, font itu bisa kita pilih dan kita kombinasikannya dengan tebal tipis. Ya, oke deh, itu ya masukannya. Kita buat lagi deh, ada lagi. Nah, pilihan itu juga harus sesuai. Kalau resmi, kalau anak-anak, pilihlah teks yang modelnya anak-anak. Jangan misalnya teks untuk keperluan kerja, itu malah menggunakan font anak-anak. Contohnya, laporan bisnis, kalau misalnya kita ubah menjadi laporan bisnis seperti ini, itu akan terlihat ini desainnya agak selengean nih. Karena harusnya dia resmi malah pakai font yang misalnya pakai The Jungle Book. Kalau tulisan Jungle Book menggunakan font biasa seperti Arial atau font yang resmi, dia terlihat kurang seru Bapak Ibu. Jadi taste-nya juga kita harus latih terus. Taste-nya, rasanya harus kita latih terus. Nah, di sini juga ada huruf kapital untuk memberikan headline. Untuk memberikan headline juga. Dan jangan terbalik, malah yang besar-besar adalah isinya, judulnya kecil-kecil. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini menggunakan yang besar dan juga yang kecil. Itu bisa menunjukkan hierarki, menunjukkan penekanan sebuah pesan. Jadi yang pertama adalah stay simple, stay true. Terus baru kita bisa melihat secara desainnya yang di sana itu desain secara detailnya. Ini latihan-latihan seperti ini memang perlu sekali banyak membuat desain dan banyak melihat karya punya orang lain. Nah, kita akan coba membuat sebuah proyek dengan Canva. Kita akan membuat kartu nama. Bapak Ibu perlu sekali membuat juga kartu nama.
Dan Bapak Ibu nanti hasilnya bisa langsung kirim di grup biar rame grupnya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berhasil membuat sampai mendownload ya, tentunya kalau kemarin kan saya belum ajarkan Bapak Ibu sampai mendownload hasil karyanya. Kita akan jelaskan untuk kali ini. Langkah pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan ini Bapak Ibu. Wah, saya mau tahu dulu. Tulis siap praktek di kolom komentar Bapak Ibu. Siap praktek, siap praktek. Ini kalau belum siap praktek nanti mendengarkan saya terus bahaya nih. Siap praktek ya. Pak Muhammad siap praktek, siap praktek. Wah, Bu Suci siap. Wah, semuanya kelihatannya di sini sudah siap praktek. Kalau menemukan masalah nanti langsung tanyakan ke saya, kita akan bahas bersama-sama. Itu senang banget Bapak Ibu ketika bareng-bareng belajar dan Bapak Ibu udah siap praktek apalagi menghasilkan karyanya. Oke, ayo maju jalan, siap praktek. Mantap. Kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Pertama, selalu memulai desain dengan ketik buat desain ya, selalu kita buat desain. Di buat desain ini Bapak Ibu mau membuat apa saja, itu tuliskan sesuai kebutuhannya. Kalau Bapak Ibu mau membuat kartu nama, tuliskan kartu nama. Ya, buat desain kemudian pilih kartu nama. Oke, ini yang pertama kita akan praktek untuk membuat kartu nama. Fokus Bapak Ibu, pilih buat desain, pilih kartu nama, dan terlihat ukurannya adalah 8,5 kali 5 cm. Tidak perlu menjadi desainer yang hafal ukuran-ukuran kartu, di Canva sudah ditunjukkan ukuran yang benar untuk membuat kartu nama. Itu keunggulannya Canva. Kalau desain zaman dulu, ketika saya belajar Photoshop, saya harus hafal. Kartu nama itu ukurannya berapa ya? 8,5 kali 5. Oh, A4 tuh ukurannya berapa ya? 21 kali 29,7. A3 plus tuh berapa ya? 32 kali 4, 8 cm. Nah, ketika belajar kita hafalkan kanvas. Sekarang udah nggak kepake. Sekarang udah langsung aja dikasih di sini ada ukurannya. Setelah buat kartu nama, tentu Bapak Ibu silahkan bisa memilih template yang disediakan. Template yang disediakan di sini. Dan kita bisa juga mempraktekannya langsung. Saya akan praktekkan langsung, membuka Canva. Setelah itu, setelah membuka Canva, saya akan pilih buat desain. Dan di buat desain di sini saya akan pilih kartu nama. Ya. Akan muncul kartu nama bisnis persegi, potret, macam-macam kartu nama lengkung. Untuk yang biasa dicetak itu kita menggunakan kartu nama bisnis. Ya. Ini sama kartu nama bisnis, kartu nama kreatif. Oke. Muncul kanvasnya dan kita akan memilih di sini adalah desain-desain dari yang kita inginkan. Kita akan coba cek satu-satu. Coba lihat. Desain yang pertama ini, Bapak Ibu, ini adalah desain yang sudah sesuai dengan tema warna dan juga kalau Bapak Ibu perhatikan di sini itu ketika saya mau tampilkan penggaris dulu ya, sudah sesuai grid sistemnya. Jadi desain Canva itu sudah berikan tips-tips tadi, tidak perlu mengingat, sebenarnya sudah siap untuk diedit. Langsung misalnya di sini diganti. Namanya Cahaya Dewi diganti. Misalnya siapa ya? Misalnya nama saya aja ya Pak. Nah, kalau terlalu besar, Bapak Ibu bisa kecilkan. Oke. Sesuaikan saja Bapak Ibu dan yang lain. Kalau mau menambahkan foto seperti yang kemarin, Bapak Ibu bisa masukkan dari unggahan, menu unggahan, foto yang sudah kita upload, contohnya ini, foto saya kemarin. Saya akan masukkan, oke.
Cek. Terus, wah tapi fotonya sayang sekali. Kurang bagus Bapak Ibu. Jadi ini fotonya agak pecah. Karena hanya satu. Saya akan cari lagi foto yang lain. Yang tentunya menarik. Oke, ini beberapa file-file yang sudah saya upload ya Bapak Ibu ya. File yang saya upload itu otomatis akan tersimpan di menu unggahan. Akan tersimpan di menu unggahan. Mana ini fotonya ya? Kenapa tidak ada foto saya? Saya akan tambahkan. Oke. Nah, sebentar lagi. Udah lama nih nggak upload foto sendiri. Wah ini saking banyaknya nih Bapak Ibu. Sering banget desain pakai Canva. Oke, kita akan temukan. Ini sudah muncul. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan masukkan. Jadi, cukup masukkan ke lingkarannya. Kita bisa cek dan kita bisa besarkan supaya sesuai. Oke, seperti itu contohnya kalau misalnya kita gunakan template yang ini. Coba kita gunakan template yang lain. Kita akan gunakan template yang lain. Wah, ini simpel ya. Oke. Wah, yang suka simpel ini menurut saya menarik loh itu ya. Tapi hanya putih saja. Kita bisa cek lagi. Nah, ini nih yang mau saya praktekkan loh Ibu. Membuat, karena Bapak Ibu tadi suka warna kuning dan hitam nih, saya akan praktekkan. Saya hapus dulu foto orangnya. Saya akan tambahkan foto dari saya. Ini. Wah. Terus ada salah satu fitur dari Canva yang sangat luar biasa. Ada salah satu fitur dari Canva yang sangat luar biasa. Klik fotonya, di atas tuh ada edit gambar dan ada penghapus latar belakang. Ini dulu kalau menggunakan aplikasi Photoshop bisa membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk melakukan selection atau menghapus background. Kita lihat di sini cukup klik satu perintah ya, klik satu perintah. Ini bisa langsung muncul dan bisa menghilangkan background-background yang ada di foto saya. Nah, selesai nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat, ulangi ya. Di sini harus penghapus latar belakang. Ini, cepet-cepet ya. Saya coba ulang-ulang ya. Saya ulang sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, saya akan tuliskan di sini. Oke. Sini saya tulis. Nah, konten kreator. Yes. Kita bisa di sini kontak. Oke. Dan kita ganti misalnya ya. Logonya di sini dengan logo Guru Inovatif Indonesia. Hanya Guru Inovatif Indonesia-nya logonya emas di sini. Kita akan tambahkan yang lain. Gambar, kita penghapus latar belakang supaya menghilangkan warna putihnya. Nah, oke, saya akan ulang Bapak Ibu ya. Sepertinya saya cepat-cepat. Nah, kita bisa tambahkan logonya. Dan ini sudah sesuai dengan grid sistemnya. Oke. Kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu bisa mendesain seperti ini. Itu cukup dengan menggunakan template yang ada di Canva dan bisa langsung dicetak. Saya akan ulangi sekali lagi. Bapak Ibu tenang, aman. Kita akan ulangi dari awal ya. Oke, saya akan ulangi dari awal. Pertama, kita pilih yang mana Bapak Ibu. Saya mau tahu juga nih Bapak Ibu, saya mau membuat kartu nama. Saya kalau ada di beranda seperti ini, saya akan pilih
tombol yang mana untuk memulai membuat karya kartu nama. Model lain boleh banget. Kalau yang sudah praktek pakai model lain boleh banget. Buat desain, terima kasih nih Bu Lamsiah, buat desain. Dari buat desain ini kita pilih kartu nama. Apakah kita boleh memilih kartu nama yang lain? Boleh, asalkan perhatikan ukurannya ya Bapak Ibu ya. Untuk kartu nama yang biasa, itu kita menggunakan ukuran 8,5 kali 5 cm. 8,5 kali 5 cm. Sekarang saya klik kartu nama kreatif. Wih, kartu nama kreatif lebih keren-keren. Misalnya, kalau sudah, langkah pertama Bapak Ibu memilih template-nya. Memilih template-nya. Template-nya yang mana? Ini bisa di-drag, geser terus, sampai mana yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini desain mana yang Bapak Ibu inginkan. Oke, kita membuat desain itu macam-macam ya. Tinggal mana yang Bapak Ibu inginkan. Tadi warna kuning sudah ya, kita coba cari warna yang lain. Cek lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan melihat template yang ada di Canva karena ini sangat banyak ya. Jadi ini sangat banyak. Bapak Ibu ini perlu mencari desain-desain yang ada di Canva. Wah, ini unik nih. Saya akan pilih satu kartu nama ini unik. Warnanya ini soft, bagus. Warnanya kombinasinya bagus. Dan kita bisa menambahkan foto juga dari foto kita sendiri. Misalnya, tadi ada yang bertanya bagaimana menambahkan foto kita. Ketika mau menambahkan foto kita dari laptop, kita pilih menu di sebelah kiri yang nomor 3. Itu adalah menu apa Bapak Ibu? Untuk menambahkan foto yang dari laptop. Boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Menu apa yang digunakan untuk upload foto? Oh, ini menu bungahan. Senang berarti kalau bunga. Unggahan ya. Unggahan. Jadi menu unggahan, kemudian Bapak Ibu silahkan pilih unggah file. Pilih unggah file. Kita cari fotonya. Punya saya ada nggak ya fotonya di sini? Saya cari deh. Ada banyak nih Bapak Ibu ya. Saya akan memilih fotonya. Oke. Wah, narsis sekali ini. Saya akan tambahkan satu foto. Warnanya di sana. Oke. Nah, menambahkannya seperti itu. Ketika klik fotonya, otomatis fotonya sudah langsung diunggah. Nah, kalau di HP bagaimana? Kalau di HP Bapak Ibu bisa langsung, saya cek dulu ya di HP ya. Itu biasanya langsung di menu tambahkan foto, ada di sana. Ada menunya adalah plus, terus namanya roll kamera kalau di saya. Kalau Bapak Ibu mungkin galeri ya. Galeri. Nah, kita akan coba dulu. Terus ini ada fotonya, sudah. Dari fotonya ini kita bisa edit macam-macam, Bapak Ibu. Untuk mencerahkan. Bapak Ibu ada menu, sekarang itu ada penyempurnaan. Penyempurnaan ini memberikan kesan, misalnya foto itu agak resolusinya agak kurang bagus, itu kita bisa menggunakan menu penyempurnaan. Tapi kadang kita perlu sesuaikan seberapa penyempurnaannya yang dibutuhkan. Saya akan lakukan ya Bapak Ibu, klik dulu fotonya, pilih di sini. Nah, ini akan terlihat setelah disempurnakan seperti apa nih. Setelah disempurnakan malah dia jadi agak ini Bapak Ibu. Malah jadi nggak jelas. Karena mungkin resolusinya besar nih Bapak. Coba kita tampilkan gambar awal atau sinyalnya mungkin ya sedang proses.
Oke, bentar nih kita tunggu. Kita break dulu ya Bapak Ibu ya. Karena itu kadang sesuai atau tidak tergantung dari fotonya juga. Kalau untuk mencerahkan, Bapak Ibu bisa lakukan di sini nih. Di menu sesuaikan dan kemudian pilih lihat semua. Lihat semua. Kan ada penghapus latar belakang, ada bayangan, ada macam-macam kemungkinan ini berbeda-beda kebiasaan yang digunakan itu berbeda-beda ketika kita menggunakan menu-menu yang sering kita gunakan. Yang paling penting di bawah itu ada sesuaikan dan lihat semua. Saya akan jelaskan. Kecerahan ini exposure kalau bahasa Inggris. Dia akan jadi cerah banget. Wah, hilang ya. Itu kecerahan. Kontras itu adalah menunjukkan kontras fotonya. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Punya saya tuh fotonya agak kurang kontras nih Bapak Ibu. Ini saya nolkan dulu ya. Agak kurang kontras, sehingga kontrasnya itu sebenarnya perlu dinaikkan sedikit untuk menjadi gambar yang hampir mirip dengan ini gitu ya. Ini kan warnanya agak kuning. Saturasi itu adalah warnanya. Warna saturasi tinggi akan memberikan kesan warna yang dia warnanya tajam gitu loh. Itu saturasinya. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain, silahkan dicoba-coba. Kalau sudah, nih saya mau memberikan filter seperti efek-efek yang ada di media sosial seperti Instagram dan yang lain, itu ada filter. Ini epic, kurang sesuai, agak kuning kurang sesuai. Warnanya itu pengennya emas, agak emas-emas nih. Kurang, ini harus dicek satu-satu. Filter. Wah, nggak ada yang pas nih. Filternya kurang ada yang pas, harus cari lagi. Fotogenik. Nah, ini bisa berikan efek-efek ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia diberikan efek tuh agak, ini karena resolusi fotonya yang sangat besar nih, agak susah loh. Resolusi fotonya kalau besar itu kita berikan efeknya agak susah. Kita masukkan aja ya di lingkarannya. Oke, kita bisa atur. Nah, mantap, warnanya udah agak mendekati dia ikut soft ya. Kita tinggal ganti namanya. Oke. Oke. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Tinggal Bapak Ibu edit nomor HP-nya, edit emailnya. Mungkin Bapak Ibu mau menambahkan apa namanya? Mau menambahkan elemen untuk media sosial, silahkan bisa tambahkan di situ tulis media sosial. Facebook bisa, YouTube bisa, dan ini bisa Bapak Ibu pilih juga. Oke. Nah, ini bisa sesuaikan mana yang Bapak Ibu inginkan untuk menampilkan. Saya kira ini dulu ya Bapak Ibu ya untuk mendesainnya secara dasar seperti ini. Kita akan download Bapak Ibu. Kita akan download. Ini langkah yang penting adalah mendownload hasil karyanya, hasil karya kita. Untuk mendownload hasil karya kita, ini ada menu di bagian atas, menunya adalah bagikan. Menu di bagian atas, menu bagikan. Ada berbagai macam di menu bagikan. Paling penting karena kita mau mengunduh, mendownload, jadi kita pilih menu unduh. Nah, kalau unduhnya sudah, saya akan jelaskan dulu jenis file yang akan diunduh. JPG itu file yang cocok untuk kita share-share itu JPG. Ukurannya tidak begitu besar. Itu gambar dengan extension atau jenisnya JPG. PNG itu adalah gambar dengan kualitas terbaik. Itu PNG. Kualitasnya akan terbaik, konsekuensinya ukurannya besar. Nah, ini kalau misalnya mau download gambar yang transparan.
itu Bapak Ibu pilih PNG. Kemudian di sini ada tulisan latar belakang transparan. Nah, itu baru bisa aktif. Itu PNG. PDF itu kalau mau download PDF. Cetak PDF itu kalau mau cetak PDF juga, filenya juga PDF. Hanya kalau cetak PDF ukurannya lebih besar. SVG itu untuk animasi, video juga bisa, bahkan GIF juga bisa. Tapi saya sarankan Bapak Ibu untuk mendownload ini, download saja PNG. Supaya kualitasnya tetap bagus dan kita pilih unduh. Kita tunggu sampai desainnya selesai dan mendownload. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu. Pertanyaannya, downloadnya ada di mana? Downloadnya itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ada di menu download. Dan dia akan muncul di paling atas. Ya, sudah berhasil membuat kartu nama yang simpel nih Bapak Ibu ya. Yang simpel dari saya. Itu ketika kita mau membuat satu kartu nama. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah berhasil, saya minta grup mungkin bisa dibuka. Bapak Ibu silahkan bisa share di grup Canva. Wah, ini masih admin. Kalau sudah dibuka oleh admin, Bapak Ibu bisa, wah ini sudah dibuka oleh admin seperti ini. Belum. Wah, admin minta tolong dong ini dibuka biar Bapak Ibu bisa share share karyanya. Nah, saya mau minta tolong Bapak Ibu yang sudah berhasil boleh menulis di kolom komentar. Wah, saya berhasil nih. Mana nih yang sudah berhasil nih? Saya mau cek dulu yang sudah berhasil. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil mendesain kartu namanya? Bu Hermayanti sudah berhasil. Wah, yang lain saya tunggu. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Nanti MMT saya jelaskan ya. Sudah berhasil. Kalau yang sudah berhasil, Bapak Ibu bisa upload juga di media sosial, misalnya di Instagram. Jangan lupa tandai saya, Bapak Ibu. Di Instagram, terus tandai saya di Instagram saya Kelian. Wah, ini banyak yang berhasil nih. Pak Rashid berhasil. Bu Maria berhasil. Bu Siti berhasil. Bu Rahma berhasil. Mantap, mantap. Jadi ini merupakan tahapan latihan yang cukup sederhana ya Bapak Ibu, yang cukup sederhana. Cara ubah foto menjadi bulat. Cara ubah foto menjadi bulat. Saya akan praktekkan juga bagaimana memasukkan fotonya agar ke foto yang bulat. Saya akan praktekkan. Oke. Saya kira saya akan praktekkan Bapak Ibu. Untuk desainnya yang di sini, ini saya akan duplikat dulu desainnya. Saya akan duplikat satu halaman. Saya akan coba ubah foto ini tidak menjadi bulat. Tapi saya akan ubah foto ini menjadi kotak. Atau kita ubah menjadi rounded ya Bapak Ibu ya. Rounded itu kotak tapi ada nih di sini di garis dan bentuk itu ada kotak tapi dia kotaknya ada seperti sikunya, dia nggak kaku. Kasih warna dulu. Oke. Nah, ini sikunya nggak kaku. Untuk Bapak Ibu membuat foto yang bentuknya macam-macam, Bapak Ibu pilih di elemen, pilihkan di sana adalah menu bingkai. Bingkai. Silahkan Bapak Ibu pilihkan mana yang diinginkan. Apakah di sini yang agak lucu ini, yang ada apa namanya, kayak liut-liut gitu ya, lengkungan-lengkungan. Ini Bapak Ibu bisa ubah foto ini masuk ke dalam lengkungan, tinggal digeser ke dalam lengkungannya. Nah, kita bisa perbesar. Oke. Otomatis ini akan masuk dalam lengkungan-lengkungan ya. Itu salah satunya. Kita akan ubah lagi. Saya pilih elemen menu apa Bapak Ibu? Saya mau memasukkan dalam bentuk-bentuk tertentu.
Saya pilih kata kunci di elemen apa? Boleh tulis di kolom komentar, Bapak Ibu. Saya pilih perlu sekali menuliskan apa di sini. Ketika ingin mengubah bentuk foto saya menjadi macam-macam. Apa kata kuncinya, Bapak Ibu? Bingkai. Kata kuncinya adalah bingkai. Bingkai ya. Kata kuncinya di sini bingkai. Kalau dengan bentuk rounded seperti ini, saya akan mencari bentuk round yang lain. Contohnya yang ini, Bapak. Ini akan sangat menarik ketika kita masukkan ke dalam foto. Round dengan round ya. Oke. Kalau sudah saya kasih unggahan, foto yang tadi akan saya masukkan. Klik, sudah muncul, masukkan ke dalam fotonya. Otomatis diklik 2 kali, kita sesuaikan ukurannya. Oke. Kurang geser sedikit. Oke. Nah, ini akan sesuai ketika kita menggunakan apa namanya bingkai dan menggunakan gabungan dari situ harus disesuaikan. Kalau lingkaran seperti ini, kalau rounded jadinya seperti ini. Jadi ada kotak, ada lingkaran, itu kita harus sesuaikan dari apa namanya shape yang bentuk yang ada di luarnya. Saya akan ulangi lagi, misalnya Bapak Ibu, saya akan duplikat lagi. Saya akan menambahkan fotonya, tapi foto saya yang tidak ada apa namanya, yang tidak ada bingkainya. Tapi dari sini kita bisa menghilangkan background-nya supaya tidak bertabrakan. Pilih apa Bapak Ibu? Saya mau menghilangkan background-nya. Saya perlu ketik menu apa Bapak Ibu? Untuk menghilangkan background-nya di sini. Saya pilih ketik menu apa. Edit gambar. Betul sekali. Edit gambar. Setelah edit gambar, saya pilih menu apa Bapak Ibu? Supaya saya bisa menghilangkan background-nya. Setelah edit gambar, itu tidak ada background remover di sini Bapak Ibu. Adanya penghapus LB, penghapus latar belakang. Jadi kita klik di sini, hapus latar belakang. Kita akan lihat hasilnya. Kita tunggu ya, Bapak Ibu, ini tergantung dari sinyalnya dan juga resolusi foto yang kita upload tentunya. Kita akan cek kembali. Sudah berhasil. Terus, nah, dari sini kita mendapatkan, oke, ini dihapus saja, tidak usah ada shape-nya. Kita bisa perkecil ya. Kurang bergeser. Supaya sesuai grid sistemnya kita harus kita sesuaikan. Kadang menyesuaikan garisnya agak susah. Kita lihat ya Bapak Ibu ya, beberapa desainnya. Satu dengan fotonya tanpa ada bingkainya, ini dengan yang kotak, ini dengan yang lingkaran. Dengan satu template ternyata kita bisa mengubahnya menjadi beberapa apa namanya, beberapa desain ya Bapak Ibu ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk membuat desainnya. Nanti Bapak Ibu bisa share ya hasil karyanya, bisa di Instagram, bisa di grup juga. Kalau di Instagram jangan lupa Bapak Ibu tandai saya ya, supaya saya mengetahui ini sudah berhasil. Tetap pertama lebih bagus. Oke deh ya, yang lingkaran itu memang lebih mantap. Saya kira itu Bapak Ibu untuk hari ini saya menjelaskan untuk membuat kartu nama. Silakan Bapak Ibu bisa untuk bertanya lebih lanjut. Saya minta bantuan untuk Mbak Melisa, bisa dipandu Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan ketika untuk menanyakan berbagai hal tentunya tentang bagaimana memanfaatkan Canva ini dalam membuat kartu nama ya Bapak Ibu. Silakan Mbak Melisa.
Baik, terima kasih Mr. Klik atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, begitu ya Bapak Ibu, sangat menarik sekali. Dan tentunya harapannya Bapak Ibu tidak hanya menyimak saja apa yang telah Mr. Klik lakukan, tetapi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa langsung bertanya, Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung menanyakan pertanyaan di kolom chat Zoom. Nah, ini sudah ada 6 partisipan yang sudah raise hand. Kami silakan kepada Bapak Marina untuk langsung bertanya. Baik, Bu. Selamat malam sebelumnya. Ada suara Selamat nggak, Bu? malam. Ada Ya. Pak. Selamat malam. Jelas. Ya. Di sini saya ingin bertanya, kalau untuk kartu nama ini kan bisa nggak kira-kira background-nya tuh kita buat sendiri gitu? Kalau bisa gimana caranya gitu, Pak? Ya. Sekian, Pak. Baik, untuk pembuatan kartu nama tentu background itu bisa kita membuat sendiri dengan kreativitas. Misalnya kita mau tambahkan shape, kita mau tambahkan, atau saya akan coba praktekkan, Bapak Ibu ya, saya akan praktekkan bagaimana misalnya kita mau membuat background itu berasal dari background yang latar belakang yang ada di Canva. Jadi Canva itu juga ada menu latar belakang. Atau Bapak Ibu bisa cari, biasanya kalau belum muncul itu Bapak Ibu cek di paling bawah titik lainnya, cari di menu-menu yang banyak ini Canva, itu cari latar belakang. Kalau sudah ketemu bentuknya seperti ini. Ini latar belakang. Kita bisa tambahkan latar belakang yang kita inginkan. Contohnya latar belakang yang seperti kertas, seperti kayu, juga bisa. Atau yang berbentuk pola. Jadi latar belakang ini bisa macam-macam yang Bapak Ibu inginkan. Tapi kenapa saya merekomendasikan pakai template? Nah, di sana template itu akan membantu kita sedikit meringankan kita untuk memikirkan sebuah desain. Jadi kalau template-nya sudah ada, kita tidak perlu membuat dari awal. Tapi kalau Bapak Ibu mau buat dari awal, yang suka bunga-bunga gitu, nah itu kita bisa juga masukkan background bunga-bunga ini. Kemudian kita bisa masukkan beberapa elemen. Elemen tentunya di sini macam-macam ya. Elemennya Bapak Ibu bisa tambahkan berbagai macam elemen yang akan kita tambahkan. Contohnya dari di sini kita mau tambahkan untuk teks, untuk nama misalnya. Nah, dari nama kita perlu sesuaikan juga warna yang kita inginkan. Atau bahkan ini warnanya bisa kita transparansi juga. Nah, atau misalnya kita pakai putih, kita berikan transparansi agar masih terlihat bunganya. Kita bisa tambahkan ini dari awal Bapak Ibu ya. Dengan menambahkan teks, dengan menambahkan bingkai, itu Bapak Ibu tentu ini adalah kreativitas Bapak Ibu sendiri. Contohnya, kita akan bisa tambahkan. Nah, jadi foto, elemennya misalnya kita bisa tambahkan foto wanita atau cewek. Oke. Nah, kita bisa tambahkan teksnya. Macam-macam ya, tentunya Bapak Ibu kalau untuk ini, untuk dari awal pun Bapak Ibu bisa memilih sendiri apa yang Bapak Ibu inginkan kalau dari awal. Hanya untuk mempermudah, silahkan bisa gunakan template-nya. Itu akan sangat lebih mudah ketika Bapak Ibu gunakan contohnya. Nah, ini misalnya Amanda. Terus kita bisa sesuaikan loh. Terserah, kita tambahkan macam-macam, kita tambahkan apa namanya. Oke, ini hanya simpel saja ya, nama dan foto hanya bisa tambahkan media sosial, telepon dan yang lain, email, itu bisa dengan kreativitas Bapak Ibu tentunya. Hanya kalau ingin lebih mudah, itu Bapak Ibu silahkan pilih template dan baru edit dari sana. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mr. Klik. Semoga Bapak Ibu yang memang ingin latar belakangnya berubah atau tidak sesuai dengan template yang ada yang disediakan di Canva seperti itu tadi yang telah dipaparkan oleh Mr. Klik. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Kemudian ini ada Ibu Nurjanah Ana. Silakan Ibu Nurjanah bisa langsung bertanya kepada Mr. Klik. Silakan Ibu Nurjanah. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Baik, Bu. Baik, mungkin kita ke ini, Pak. Ada pertanyaan di kolom chat Zoom terkait kendala kenapa setelah hapus latar foto, begitu dimasukkan ke bingkai latarnya muncul kembali, begitu, Pak. Bagaimana, Mbak Melisa? Setelah hapus latar foto, latar belakangnya, kemudian begitu dimasukkan ke bingkai latarnya muncul kembali. Oke, baik. Berarti itu perlu sekali Bapak Ibu loadingnya diperlama. Karena kadang itu loadingnya belum selesai, Bapak Ibu pengen tergesa-gesa menggeser gambar itu ke bingkai. Nah, seperti yang tadi saya lakukan, setelah background itu hilang, saya geser sedikit saja, itu langsung muncul lagi. Tadi muncul lagi karena sinyalnya. Nah, seharusnya kita tunggu beberapa saat, baru kita masukkan. Saya akan praktekkan deh, ini perlu sekali. Perlu sekali kita praktekkan. Oke, jadi kalau misalnya, ketika kita mau pakai bingkai, ini bentaran, terus saya akan tambahkan fotonya, edit gambar dan kemudian kita hapus latar belakangnya. Sesaat setelah muncul dimasukkan, dia akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ini tunggu sedikit lebih lama lagi, itu ketika dimasukkan ke dalam bingkai, dia tetap bisa hilang untuk untuk backgroundnya. Jadi Bapak Ibu tunggu dulu. Nah, jadi otomatis kalau misalnya kita tunggu, dia langsung hilang. Jadi hanya butuh saat saja, waktu saja untuk Bapak Ibu tahan dulu deh, sabar dulu, nggak langsung pengen ke yang lainnya seperti itu. Baik, Mr. Klik. Berarti loadingnya begitu nggak, Mr. Betul. Terkait sinyalnya juga mungkin ya. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya, Mister. Ini ada Bapak Hartoni. Silakan Bapak Hartoni bisa langsung bertanya. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mau bertanya, di mana kalau seandainya kita buat, kebetulan di sekolah kami, saya yang sering desain spanduk, tibon, dan baliho, di mana itemnya kita pilih di Canva ini yang lebih cepat gitu. Oke. Baliho mungkin MMT lebih tepatnya ya. Kalau misalnya buat banner gitu ya, Bapak Ibu ya. Buat banner, baik. Saya akan praktekkan kembali. Nah, ini penting sekali nih Bapak Ibu perlu tahu. Jadi begini. Untuk ukuran Canva itu paling besar adalah hanya 2 meter saja. Tidak bisa mendesain sampai 3 meter atau 2,5 meter, itu tidak bisa. Jadi hanya 2 meter. Bagaimana kalau misalnya kita mau mendesain 10 meter kali 1 meter? Berarti perbandingannya kan 10:1 nih. Maka Bapak Ibu perlu sekali untuk mengubahnya, menskalakan. Jadi kalau 10:1 kan 1/10-nya. Yang 10 itu pakai 200 meter, yang 1 meter pakai 20 cm. Nah, saya akan praktekkan. Jadi ketika kita pilih buat desain, di buat desain menu paling bawah tuh ada ukuran khusus. Ada ukuran khusus. Ukuran khususnya jangan piksel ya Bapak Ibu, kalau piksel itu kecil. Kita pilihnya sentimeter. Saya mau coba 400 gitu. 400 tidak bisa. Jadi Bapak Ibu
misalnya mau buat di sini maksimal 200. Kalau 10 meter kali 1 meter berarti 200 kali 20. Itu misalnya seperti ini. Terus kita jadikan perbandingan. Terus kita buat desain. Nah, otomatis ini jadi panjang. Kalau dicetak menjadi 1 kali 10 meter itu bisa. Dan downloadnya yang paling penting nih Pak. Unduhnya, Bapak Ibu silakan diunduh menggunakan di sini adalah PNG. Hanya ini belum ada gambarnya, ini masih kosong. Unduhnya adalah PNG. Setelah PNG tidak berhenti sampai di situ. Ukurannya harus kita maksimalkan. Ukurannya sampai 3 kali. Supaya gambar yang kita download itu tidak pecah. Jadi gambar yang kita download itu ukurannya akan besar. Dan di sana itu akan menghasilkan gambar ketika cetak menggunakan MMT ataupun baliho seperti itu ini bisa sangat membantu. Contoh Bapak Ibu. Kemarin saya baru saja membuat desain banner untuk acara 17-an, acara kemerdekaan mana itu. Nah ini. Saya buat simpel saja, acara kemerdekaan kemarin itu saya berikan 3 pilihan. Saya buatkan 1 desain yang kedua, desain yang ketiga. Dan ini dicetak kalau tidak salah 5 meter kali 3 meter. Yang ini, yang gambar yang pertama. Nah itu bisa juga dicetak seperti itu. Itu kalau misalnya kita mau cetaknya adalah ukuran MMT atau ukuran banner yang cukup besar. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Hartoni atas pertanyaannya. Dan juga ini tadi Mr. Klik juga telah menjawab pertanyaan dari Ibu Kanti tentang bagaimana mendownload gambar supaya tidak pecah saat di-print untuk ukuran besar, semisal untuk dibuat MMT. Jadi disarankan untuk mendownloadnya menggunakan PNG, kemudian tidak cukup sampai di situ, begitu ya Mr. Klik. Kemudian ukurannya lebih besarkan lagi, 3 kali lebih besar begitu ukurannya. Sesuai dengan yang dipaparkan Mr. Klik tadi, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke Ibu Rohana. Silakan Ibu Rohana yang telah raise hand. Silakan bisa langsung bertanya kepada Mr. Klik tentang bagaimana cara mendesain kartu nama dengan Canva. Silakan Ibu Rohana. Sembari menunggu Ibu Rohana, mungkin saya bacakan pertanyaan dari Bapak Eko. Ini jika kita mau membuat kartu nama yang akan di-print dalam jumlah banyak, unduhnya apa ya Bapak? Begitu Pak. Oke. Bapak Ibu untuk sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk cetak, rekomendasinya adalah Bapak Ibu cetaknya dalam filenya PNG. Nanti kalau dengan PNG itu Bapak Ibu bisa naikkan bisa naikkan ukurannya mungkin jadi 2 kali, itu filenya akan menjadi lebih besar dan cetaknya akan menjadi lebih jernih lah istilahnya, tidak ngeblur ketika dicetak. Hanya kalau misalnya kartu nama itu kan ukurannya kecil ya, 8 cm, 8,5 cm kali 5 cm. Jadi 1 kali pun dengan yang sudah didesainkan dengan Canva itu saya kira udah cukup. Mau di print itu tidak masalah, seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian ada Ibu Susmita yang masih raise hand. Silakan Ibu Susmita bisa langsung bertanya kepada Mr. Klik. Silakan Bapak Ibu bisa menanyakan terkait bagaimana cara mendesain kartu nama ini dengan Canva begitu. Silakan Ibu Susmita. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya nantinya di Guru Inovatif Indonesia ini akan mengadakan lomba desain kartu nama. Wah, jadi Bapak Ibu harus semangat nih, harus semangat untuk praktek. Dan juga Bapak Ibu masih ada pertemuan lagi dengan Mr. Klik, jadi gunakan waktunya sebaik mungkin agar nantinya karya Bapak Ibu menjadi karya terpilih, karena akan ada karya yang akan dipilih 3 karya terpilih Mr. Klik. Jadi nantinya akan mendapatkan voucher berupa pelatihan
di Guru Inovatif Indonesia, begitu Mister. Jadi ayo semangat Bapak Ibu untuk mempraktekannya. Untuk kalau ada pertanyaan atau kendala silakan Bapak Ibu bisa langsung menanyakan di sini. Nah, ini ada Ibu Sri Janati. Pak, apakah bisa membuat Twibbon di Canva begitu? Baik Bapak Ibu. Untuk Twibbon itu sebenarnya untuk di Canva bisa, hanya butuh aplikasi lain lagi. Karena Twibbon itu harus menghilangkan gambar ya, istilahnya menghilangkan bagian yang nanti dijadikan tempat untuk upload foto di Twibbonize. Jadi kalau untuk Twibbon itu memang ada 3 aplikasi yang sering digunakan. 1 desainnya menggunakan Canva, 2 itu menghilangkan background-nya itu dulu menggunakan PixLR dulu, itu bisa menggunakan PixLR, baru upload-nya ke Twibbonize. Mungkin ini pertemuan selanjutnya di pelatihan-pelatihan Canva selanjutnya khusus membahas membuat Twibbon, karena kalau kita bahas Canva itu banyak sekali bisa dimanfaatkan. Bapak Ibu mau buat flyer bisa. Ketik saja dibuat desain, ketik flyer atau brosur bisa. Apakah bisa membuat piagam? Bisa. Jadi ketik saja buat desain, ketik piagam atau sertifikat. Nanti Bapak Ibu otomatis template-nya akan diarahkan ke sertifikat. Itu hebatnya Canva Bapak Ibu. Kita mau buat apa, disediakan desainnya seperti apa. Jadi kita mau buat flyer, template-nya template flyer. Kita mau buat kartu nama, kasih ukuran kartu nama, template-nya kartu nama. Kita mau membuat presentasi, template-nya presentasi. Kita mau membuat postingan Instagram, template-nya juga sesuai. Jadi itu yang perlu kita tahu adalah ketika buat desain, tulis saja apa yang mau Bapak Ibu gunakan. Itu yang penting sekali Bapak Ibu perhatikan. Seperti itu. Baik, Mr. Klik. Jadi sangat powerful sekali Canva ini. Nah, Bapak Ibu bisa menunggu nih kelas selanjutnya. Di kelas ini Bapak Ibu lebih memanfaatkan Canva ini sebagai desain CV dan kartu nama. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menunggu kelas-kelas Canva selanjutnya bersama Mr. Klik. Begitu. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Mr. Dari Ibu Rohana, cara simpan dan print. Begitu, Mr. Oke, ini memang penting sekali ya Bapak Ibu ketika kita sudah memiliki memiliki sebuah desain, Bapak Ibu perlu yang namanya adalah mendownload atau mengunduhnya. Kenapa perlu didownload? Karena file ini adalah file online. File ini adalah file online. Dan file-file ini perlu kita download dengan menu yang ada di sebelah kanan, itu adalah menu bagikan. Di menu bagikan ini, Bapak Ibu bisa mengunduhnya. Kalau print langsung itu tidak bisa Bapak Ibu. Kalau print langsung tidak bisa. Tentu Bapak Ibu perlu mengunduhnya dulu. Dengan jenis file yang tadi saya jelaskan. Dengan ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Semakin besar tentu ukurannya semakin besar. Dan halaman yang dibutuhkan. Kalau halaman Bapak Ibu mendownload semua halaman, hasil downloadannya itu adalah bentuknya WinRAR. Kita perlu mengekstrak. Kalau Bapak Ibu hanya ada satu, saya akan praktekkan semuanya. Satu, itu otomatis Bapak Ibu downloadnya akan dalam bentuk gambar. Ya. Kalau satu itu akan bentuk PNG dan bentuknya adalah bentuk gambar langsung. Itu kalau kita downloadnya adalah satu halaman saja. Kalau banyak halaman, kita tunggu nih. Karena ukurannya besar, dia ngunduhnya juga lama, Bapak Ibu. Ukurannya 8,8 MB. Jadi ini kalau untuk kita bisa buka di download ya. Ukurannya di sini semakin besar. Seperti ini. Kalau kita perbesar, dia juga masih masih jernih, Bapak Ibu ya. Enggak pecah gambarnya. Nah, bagaimana kalau mendownloadnya keliru? Di-download semua 3 halaman. Di sini akan muncul dia mendownloadnya lama, terus kemudian tidak langsung gambar, tapi bentuknya adalah WinRAR. Dan itu perlu diekstrak terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu mendownload dan kemudian di situ yang di-download adalah gambarnya buku-buku,
gambar buku-buku gitu ya, buku bertumpuk, itu namanya WinRAR. Nah, di sana Bapak Ibu akan harus mengekstraknya. Nggak hanya kulit manggis saja ya Bapak Ibu yang diekstrak ya. Ini hasil dari Canva juga perlu diekstrak Bapak Ibu. Kita tunggu deh. Sampai nah, bentuknya seperti ini. Seperti buku. Bentuknya seperti buku, kita start download. Masih download lagi, ukurannya 14 MB. 3 gambar. Kalau sudah di-download, tentu kita perlu membuka filenya ya. Open. Nah, ada 3 gambar. Kita perlu mengekstraknya. Ekstrak itu mana? Misalnya ekstrak di desktop. Gambar kedua juga ekstrak atau semuanya ekstrak aja. Ekstrak di desktop. Kita cari loh itu. Ya di desktop. Ya. Jadi di paling luar nih. Terus. Nah, di desktopnya akan muncul. Baru setelah diekstrak. Ada 3 gambar. Wah, seperti itu. Itu untuk mendownload, kemudian file-filenya yang sudah di-download, silakan Bapak Ibu print, itu sudah siap. Langsung di-print ataupun diberikan ke cetak lah. Misalnya sekarang kan ke percetakan itu hasilnya akan lebih bagus. Seperti itu, Mbak Melisa. Baik, terima kasih Mr. Klik. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan sesuai dengan petunjuk dari Mr. Klik tersebut. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi Mr. dari Ibu Rosdiana. Bagaimana cara menambahkan hasil karya yang didesain di Canva ke Instagram atau media sosial? Oke, Gitu, Mr. baik. Tentu langkahnya sama seperti yang saya lakukan, Bapak Ibu. Jadi langkahnya perlu kita download terlebih dahulu. Jangan langsung Bapak Ibu postingan ke Instagram. Itu kadang kalau seperti permasalahan yang kemarin itu ada 2 Instagram, Instagram pribadi dan Instagram jualan. Kemarin siapa yang ada yang bertanya ya? Bagaimana untuk mengubah saya supaya Instagramnya connect-nya ke Instagram jualan? Nah, Bapak Ibu saya harapkan yang pertama adalah di-download dulu saja. Setelah di-download baru silahkan buka Instagramnya. Silahkan buka Instagramnya. Terus baru upload gambar yang sudah di-download. Nah, itu lebih simpel lagi. Seperti upload foto, seperti upload foto kita sendiri langsung di Instagram. Intinya harus kita download dulu ya. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah mengetek saya nih tadi, Bu Rianawati, udah langsung saya kasih like yang mention ke saya ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Kita tunggu tentu karyanya yang mengikuti lomba ya. Di Guru Inovatif Indonesia kita akan pilih 3 pemenang. Semangat Bapak Ibu, kita tunggu karyanya. Baik, Mister. Terima kasih atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu bisa download terlebih dahulu, barulah nanti Bapak Ibu bisa upload ke sosial media Bapak Ibu, begitu. Nah, semangat sekali ya Mr. Klik, peserta workshop virtual kali ini. Sudah ada yang mengetik Mr. Klik di Instagram. Keren sekali, ditunggu karyanya di lomba di Guru Inovatif Indonesia, dan syarat ketentuannya nantinya akan kami infokan lebih lanjut begitu ya Bapak Ibu. Jadi akan dipilih 3 pemenang begitu, 3 pemenang dan akan mendapat voucher berupa pelatihan di Guru Inovatif Indonesia begitu. Saya sampaikan terima kasih kepada Mr. Klik atas pemaparan materi pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali dan antusias Bapak Ibu yang sangat luar biasa, dan semoga hingga akhir antusias Bapak Ibu masih tetap membara seperti ini, dan tentunya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tapi Bapak Ibu bisa langsung mempraktekannya begitu. Nah, terkait lombanya Bapak Ibu nantinya kami akan menginfokan lebih lanjut begitu. Jadi Bapak Ibu harap sabar dan harap menunggu nih. Dan antusias Bapak Ibu diharapkan semuanya mengikuti lomba mendesain kartu nama ini karena akan ada vouchernya Bapak Ibu. Baik, untuk malam hari ini kami cukupkan sekian. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Mr. Klik dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan kata yang kurang berkenan dari kami. Kami dari Guru Inovatif Indonesia pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Guru Inovatif Indonesia.